Halo teman-teman, balik lagi di Ngopi ID. Di edisi kali ini aku akan menceritakan alur film drama romantis asal Thailand. Film yang berjudul One Day yang rilis tahun 2016 kemarin. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan narasi dari Den Chai atau biasa dipanggil Den, karakter utama di film ini. Den menceritakan jika ia bekerja di departemen IT di kantornya, dan ia merupakan seorang pria culun yang keberadaannya sering dihiraukan oleh orang-orang, baik di dalam kantor ataupun di luar kantor. Ia juga menjelaskan kalau dia tidak memiliki teman. Teman sejatinya hanyalah komputer yang ada di rumahnya, yang selalu menemaninya sehari-hari. Bahkan teman-teman kerjanya sendiri terlihat menghindari Den seolah Den adalah orang yang aneh di mata mereka. Sampai suatu hari, Den menerima inbox Facebook dari seorang perempuan teman sekolahnya dulu. Lalu Den pun menemui perempuan itu di suatu kafe. Tetapi ternyata perempuan itu memiliki maksud lain, yaitu untuk menawarkan barang dagangannya kepada Den. Den yang baik hati pun terpaksa harus membeli semua produk dagangan wanita itu. Singkat cerita, sampailah di suatu hari saat Den memperbaiki salah satu komputer perempuan cantik di kantor. Ia adalah karyawan baru di divisi marketing bernama Nui. Den terkejut saat Nui mengetahui nama lengkap Den. Dan Den pun kebaperan menganggap Nui lah satu-satunya manusia di kantor itu yang ingat dengan namanya. Walaupun ternyata Nui mengetahui nama lengkap Den dari ID card yang dipakainya. Sejak saat itu, Den tergila-gila dengan Nui dan mencari tahu semua hal yang disukai oleh Nui. Bahkan rutinitasnya sehari-hari juga dibuntuti oleh Den. Nui sendiri juga didekati oleh bos di kantor itu, yang bernama Top. Yang diketahui ternyata Top ini sudah berkeluarga. Tetapi ternyata Nui tidak mempermasalahkan hal itu. Dan mereka pun menjalin hubungan terlarang yang diketahui oleh seluruh anak-anak kantor. Singkat cerita, di malam pesta tahun baru 2016, Top selaku bos perusahaan mengumumkan kalau kantor mereka akan melakukan trip liburan ke Hokkaido, Jepang. Hal tersebut sebenarnya karena Top ingin mengajak Nui ke festival musim salju di sana. Waktu liburan kantor itu pun tiba. Mereka semua berangkat ke Hokkaido bertepatan dengan musim salju di bulan Februari tahun 2016. Selama di sana, terlihat Nui dan Top selalu berduaan kemanapun. Den Chai sendiri juga terus membuntuti dan melihat kegiatan Nui dan Top itu. Di salah satu tempat wisata bermain ski, Den melihat bahwa terdapat sebuah lonceng yang diyakini dapat mengabulkan permintaan seseorang, terutama yang berkaitan dengan masalah asmara dan percintaan. Di lonceng itu, Den pun berdoa untuk bisa menjadi pacar Nui dalam sehari saja. Adegan berlanjut saat Den secara tidak sengaja berpapasan dengan Nui yang ingin masuk ke dalam lift.
Tetapi terlihat Nui tidak jadi masuk ke dalam lift tersebut dan menghindari Den itu sendiri. Saat di lobi, Denchai melihat Top yang secara tiba-tiba dikejutkan akan kedatangan istri dan anaknya. Den yang melihat itu pun tahu kalau Nui akan sedih jika melihat istri Top datang. Benar saja, kejadian itu pun disaksikan oleh Nui dari lantai atas hotel. Selanjutnya, Top terlihat menikmati liburan dengan istri dan anaknya sambil juga khawatir dengan Nui. Nui sendiri hari itu tidak ikut pergi ke wahana ski es. Di malam harinya, mereka pun makan malam di restoran hotel. Nui pun harus duduk terpisah dengan Top, yang saat itu duduk dengan istri dan anak-anaknya. Sampai akhirnya, Top diberitahu kalau ternyata istrinya tengah hamil anak kedua. Top mendengar itu langsung kaget, karena padahal sepulang dari Jepang ini, ia berencana untuk menceraikan istrinya demi menikahi Nui. Nui yang duduk di meja sebelah pun mendengar hal itu lalu langsung pergi dari situ. Dan yang melihat Nui pergi pun langsung membuntutinya, dan ternyata Nui pergi untuk melepaskan kesedihannya dan menangis di dalam toilet. Singkat cerita, tibalah hari kepulangan mereka dari Jepang. Tetapi saat semua masuk ke dalam bus, Den tidak melihat Nui di sana. Denchai yang khawatir pun tidak ikut pulang di hari itu dan pergi mencari Nui. Ternyata Nui sendiri terlihat cukup depresi dan berniat bunuh diri dengan cara meluncur dari bukit menggunakan papan ski. Den yang mencoba mengejarnya pun bolak-balik terjatuh dan terpaksa meminta bantuan kepada tim SAR Jepang untuk mencari keberadaan Nui yang hilang. Setelah mencari hingga larut malam, akhirnya keberadaan Nui ditemukan. Ia ditemukan pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nui terbangun dengan keadaan kebingungan dan bertanya dia ada di mana. Dokter pun menjelaskan bahwa Nui kehilangan ingatan jangka pendeknya, sehingga Nui hanya ingat sampai batas tahun 2012 lalu. Di situ dokter juga menjelaskan kalau amnesia yang dialami Nui ini cukup langka, karena ingatan Nui akan kembali pulih setelah 24 jam atau setelah Nui bangun pagi besok hari. Nui pun langsung menanyakan kepada Den siapa dia sebenarnya, kenapa hanya Den yang menemani Nui di sini. Sampai akhirnya Denchai pun harus berbohong dan memutarbalikkan fakta. Ia mengaku bahwa ia adalah Top, pacar Nui yang bekerja satu kantor dengannya dan berposisi sebagai atasan Nui di kantor. Nui yang kaget tidak percaya pun mencoba menelpon ibunya. Tetapi ibunya pun hanya tahu jika Nui berpacaran dengan pria bernama Top, tanpa tahu sosok Top itu sendiri. Pada akhirnya, Nui pun mencoba percaya jika Den yang mengaku sebagai Top adalah pacarnya. Den pun mencoba memperlakukan Nui layaknya sebagai pacar. Dan hal-hal yang dilakukan Den terlihat sangat aneh, karena Denchai sendiri sebelumnya tidak pernah merasakan pacaran. Den mencoba mengajak Nui untuk mendatangi lokasi-lokasi wisata di sana berbekal petunjuk dari tour guide di sebuah kertas. Mula-mula Den mengajak Nui untuk makan di restoran sushi, karena Den tahu jika Nui sangat suka makanan Jepang. Nui pun terlihat kesal dengan Den dan tidak menyangka jika ia berpacaran dengan pria seperti Den ini.
Tapi pada akhirnya, melihat ketulusan yang dimiliki Dan, Nui pun mau untuk diajak makan di restoran sushi itu. Di sana, Dan memesan makanan favorit Nui, yang tentunya sudah diketahui oleh Dan karena Dan tahu semua hal yang disukai Nui ini. Bermula dari momen restoran Jepang ini, Nui mulai terlihat nyaman kepada Dan. Mereka pun melanjutkan hari itu dengan berkeliling ke tempat-tempat wisata lain. Terlihat bahwa Nui mulai menyukai sosok Dan dengan semua tingkah lugunya itu. Di malam harinya, sebelum menuju tempat wisata terakhir, mereka harus terjebak di dalam minimarket karena telah terjadi badai salju. Di minimarket ini, Nui mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dan, yang kebetulan di hari itu adalah hari ulang tahun Denchai. Nui juga meminta Dan untuk berpura-pura mengulangi bagaimana cara Dan waktu dulu mendekatinya. Dengan kepolosannya, Dan pun mencoba merayu Nui untuk mendapatkan hatinya. Setelah badai selesai, mereka pun pergi ke tempat wisata terakhir, yaitu festival salju yang kebetulan malam itu adalah malam terakhir sebelum esoknya tempat wisata itu harus dihancurkan. Malam itu diakhiri dengan mereka yang singgah dan berhenti di sebuah gereja sebelum kembali ke hotel. Di sini Dan berpura-pura melamar Nui dan Nui pun menerimanya. Dalam beberapa jam saja, Dan dapat membuat Nui yang awalnya benci dengannya menjadi jatuh hati padanya. Saat kembali ke hotel, Dan akhirnya tidak kuat lagi menutupi kebohongan ini. Dan ia mengaku kepada Nui kalau ia telah membohonginya. Nui pun terkejut dan marah. Ia mencoba mencari info di HP-nya dan ternyata benar, sosok Top yang sebenarnya bukanlah si Denchai ini. Nui mencoba menelpon nama Top yang ada di dalam handphonenya. Dan benar saja, telepon itu diangkat oleh Top yang sedang bersama istri dan anaknya. Top pun menanyai kabar Nui karena beberapa jam terakhir Nui tidak ada mengabari dan menginfokan apa yang telah terjadi kepada Top. Di situ, Nui yang terkejut langsung menutup telepon dan mencoba mencari Dan untuk menanyakan hal apa yang sebenarnya telah terjadi antara hubungannya dengan Top. Nui lalu menemui Dan yang sedang mengais barang yang tadi dicampakkan oleh Nui. Lalu Nui meminta Dan menceritakan semuanya secara jujur. Nui kaget saat mengetahui jika ia ternyata adalah seorang pelakor. Nui yang saat ini telah jatuh cinta kepada Dan pun meminta agar saat ingatannya pulih, Dan menemuinya dan menceritakan semua hal yang telah mereka lakukan di hari ini. Tetapi Denchai sendiri tidak berani karena sosok Nui yang sebelum hilang ingatan adalah sosok yang sangat membenci dan menghindari Dan, yang bahkan Nui sempat menghindarinya saat ingin masuk ke dalam lift kemarin. Nui pun merekam video agar besok ketika ingatannya pulih dan melihat video ini, Nui tahu jika Dan lah laki-laki yang selama ini tulus mencintainya. Nui pun kembali ke kamarnya bersama Dan dan tertidur di bahu Dan malam itu. Pagi harinya, Nui bangun dengan ingatannya yang sudah pulih. Tetapi ia lupa dengan apa yang terjadi dalam 24 jam ke belakang.
Nui pun bertanya kepada resepsionis hotel, tetapi sebelum resepsionis itu sempat memberitahu siapa sosok yang menolongnya, Nui harus segera berangkat ke bandara karena bus yang ditumpanginya akan segera pergi. Di sana, Den kembali terlihat sembunyi-sembunyi dari Nui yang ingatannya sudah pulih. Waktu pun berlalu dan Nui kembali ke Thailand. Ternyata Den Chai sudah resign dari kantor tersebut. Nui pun pada akhirnya melihat rekaman video di mana di malam itu ia berhasil mendatangi semua tempat wisata di Hokkaido, tetapi Nui tidak ingat ia malam itu pergi dengan siapa. Film ditutup dengan Nui yang pada akhirnya putus dengan Top dan tidak mau lagi menjadi perebut suami orang. Dan terlihat rekaman video yang sempat direkam Nui kemarin telah dihapus oleh Den Chai pada saat Nui tidur malam itu. Tamat. Sungguh sangat disayangkan karena Den Chai sendiri tidak memiliki keberanian untuk menemui Nui dan menceritakan seluruh kejadian yang mereka alami selama 1 hari kemarin di Jepang. Sehingga Den Chai pada akhirnya hanya menjadi seorang pengagum rahasia Nui untuk selamanya. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kita kali ini. Dan sampai ketemu di edisi selanjutnya.